Selamat pagi keluargaku, sungguh bersyukur karena pada hari ini kita sampai di pertengahan bulan Agustus tahun 2020 dan ibadah kita kali ini menjadi ibadah yang istimewa karena ada banyak hal yang kita peringati bersama pada ibadah kita pada minggu hari ini. Pada saat ini kita memperingati hari ulang tahun GGBI yang ke-49 yang tepatnya pada tanggal 12 Agustus yang sudah berlalu. Kemudian kita juga besok akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75, biarlah itu bisa menjadi bagian berkat kita. Karena kita sebagai bagian keluarga besar, Gabungan Gereja Baptis Indonesia juga bersama-sama bersatu hati dalam bagian keluarga besar di gereja kita masing-masing untuk turut mendukung pemerintah kita, negara kita untuk semakin maju dan berkembang. Karena ada banyak kemenangan yang terjadi, kita akan memuji Tuhan, kita akan terus bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memegang segala kemenangan kita. Sebuah lagu kemenangan terjadi di sini kita akan nyanyikan sebelum kita mulai ibadah kita. Kaulah segalanya.
segala peperangan, Engkau yang memenangkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bersekutu, mengalami persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami, ketika kami mau memperingati ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia, ketika kami mau memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kami, ketika kami mau memperingati betapa pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi penebusan dosa-dosa kami untuk menyelamatkan kami melalui darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir dan kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita mau terus bersukacita karena melalui Tuhan kita boleh merayakan kemenangan kita, melalui Tuhan kita merayakan keselamatan kita, kita bisa menikmati semua yang bisa kita lakukan pada saat ini karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan mari kita bangkit bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nyanyian pujian nomor 253. Hai bangkit bagi Yesus, kita akan nyanyikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Sudah menikmati keselamatan kita sudah menikmati kemerdekaan kita sebagai bangsa. Kita terus bersiap sedia karena Allah kita, Allah yang terus siap untuk menolong kita, menyampaikan kemenangan, memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah perjamuan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita dengan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi tema dari HUT GGBI pada tahun ini. Tema dari HUT GGBI pada tahun ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Namun saat ini kita akan membaca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 saja. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Biarlah kita siap untuk berperang melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara, karena saat ini itulah yang menjadi tantangan terbesar kita, dan itu yang menjadi bagian tema yang diambil oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia dalam memperingati ulang tahunnya yang ke-49. Sebuah lagu, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kita akan nyanyikan sebelum kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti perjamuan Tuhan. Salam sehat keluargaku, bulan Agustus menjadi bulan yang terasa berbeda. Meskipun dari Januari sampai Desember adalah berkat Tuhan, bulan yang luar biasa dari Tuhan, tetapi Agustus bagi saya, mungkin bagi keluargaku juga mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena di bulan Agustus adalah
saat saya dipanggil untuk melayani Tuhan di tempat ini, di GPI Kedungaran. Dan ini sudah tahun yang kedua. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik. Saya bisa bersama-sama menikmati kasih dari keluargaku. Sudah 2 tahun kita bersama-sama dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk tahun-tahun ke depan. Bagaimana kita melayani Tuhan melalui GPI-ku. Dan di bulan Agustus kita juga merayakan hari ulang tahun negara kita, Republik Indonesia. Dan tahun ini adalah yang ke-75. Demikian juga kita bersuka cita karena kita bisa bersyukur dan merayakan hari ulang tahun GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana itu menjadi induk organisasi kita. Kita menjadi anggota GGBI sehingga kita boleh merayakan. Seperti yang tadi disampaikan, kita belajar mengasihi pekerjaan Tuhan melalui GGBI, dan dalam rangka hari ulang tahun GGBI ini kita memberikan persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan melalui GGBI. Nah, keluargaku yang dikasihi Tuhan, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini mengingatkan bagaimana dulu, mungkin ya kita belum lahir, sebagian besar kita belum lahir. Dulu para pendiri dan pendahulu berperang untuk kemerdekaan, untuk lepas dari yang namanya penjajahan dari bangsa atau kuasa lain. Dan setelah kemerdekaan, kita bisa mempelajari sejarah Indonesia, masih ada perjuangan, masih ada pertempuran, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ketika sungguh-sungguh sudah aman, kita diakui sebagai negara berdaulat oleh PBB, itu belum selesai keluargaku. Bahkan sampai sekarang sebenarnya kita sedang berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Berbicara kemerdekaan, sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah berfirman bahwa kemerdekaan di dalam Yesus, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya adalah kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya. Karena bukan lagi berbicara tentang penjajahan bangsa lain, tetapi Yesus memberikan kemerdekaan dari kuasa dan belenggu dosa dan maut. Yesus memberikan kemerdekaan dari kuasa iblis. Namun keluargaku, iblis memang belum dibelenggu seutuhnya. Meskipun sudah dikalahkan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi, iblis masih ada di mana-mana. Iblis masih berkeliaran dan iblis menjadi bahaya laten kalau saya boleh membandingkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang sewaktu-waktu muncul dan menjadikan kita jatuh kembali. Di manakah kuasa iblis sekarang? Di manakah kerajaan iblis sekarang? Di manakah tempat peperangan dengan roh jahat itu sekarang? Nah, keluargaku, inilah yang akhirnya diangkat oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia dalam tren kekinian, dianggap menjadi tema. Temanya adalah memenangkan pertempuran di udara. Ini menjadi tema HUT GGBI yang ke-49, tepatnya 12 Agustus kemarin. Dan dihimbau semua gereja baptis mengadakan ibadah syukur kalau tidak tanggal 16 ataupun tanggal 23. Dan kita memilih tanggal 16. GGBI mengangkat tema dan menyampaikan garis besar khotbah yang sama disampaikan seluruh gereja baptis di Indonesia, yaitu memenangkan pertempuran udara. Diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang sebenarnya ini perikopnya cukup panjang ya, tapi kita fokus di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 10 sampai 13 atau 11 sampai 13, nanti kita akan membacanya. Nah, keluargaku, udara, langit yang rasanya tidak terbatasi. Walaupun kita bisa naik ke angkasa lalu kita sudah kehabisan oksigen, ada batas atmosfer. Tetapi saya membayangkan sebagai orang awam, udara langit yang tak terbatasi itu menjadi kawasan perang. Adalah tempat persembunyiannya kuasa jahat, kuasa iblis. Sekali lagi, kita telah merdeka, betul. Semerdeka-merdekanya karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kita sudah menang dari penjajahan dosa serta iblis tidak berkuasa atas kita. Namun sekali lagi keluargaku, bahwa ancaman iblis itu laksana ancaman bahaya laten. Kalau dulu kita mengenal yang namanya gerakan komunis, itu menjadi bahaya laten. Atau gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan paham atau dasar negara Republik Indonesia.
Itu menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sewaktu-waktu bisa muncul. Nah, keluargaku, inilah yang menjadi latar belakang tema GGBI. Dengan melihat perkembangan dan kebutuhan penggunaan teknologi. Perkembangan dan kebutuhan penggunaan teknologi digital atau online atau daring dalam jaringan yang memang trennya dimulai ketika kita mengalami pandemi yaitu COVID-19, di mana aktivitas kita terbatas sehingga akhirnya kita dipaksa, setengah dipaksa menggunakan teknologi semaksimal mungkin untuk menolong kita yang terbatas di dalam gerak. Setiap orang termasuk orang Kristen mau tidak mau masuk dalam era yang dinamakan era digital. Ada banyak yang positif, ada banyak hal yang terbantu dengan teknologi. Anak-anak masih bisa sekolah, teman-teman yang kuliah masih bisa kuliah dengan online. Kita masih bisa berkomunikasi melalui video call, walaupun kita terpisah. Bahkan kita bisa beribadah seperti ini, walaupun kita terpisah. Itu positifnya. Tetapi ingatlah bahwa itu menjadi medan perang yang sekarang. Jaringan, kalau kita melihat simbol ulang tahun GGBI yang ke-49, di situ ada sinyalnya. Ada digital, ada huruf digitalnya, ada sinyalnya. Disitulah tempat peperangan kita sekarang. Di udara yang tidak ada batasnya, tidak terlihat ini. Di mana ada banyak gelombang. Kita bisa mengambilnya, kita bisa mengaksesnya melalui smartphone kita, handphone kita, atau internet kita. Ada banyak yang positif, tetapi disitulah sebenarnya terjadi peperangan. Karena iblis berkuasa. Iblis berusaha menguasai udara, menguasai langit, menguasai teknologi. Keluargaku, seperti yang menjadi pesan GGBI, memenangkan pertempuran di udara. Ini penting sekali, memenangkan pertempuran yang tidak terlihat. Lawan kita bukan orang, lawan kita bukan darah dan daging, tetapi yang tidak terlihat, yang ada di mana-mana, sebenarnya tidak dibatasi. Wajar kalau iblis menganggap dirinya sama seperti Tuhan dengan kuasanya. Tapi kita tidak perlu takut. Justru kita harus memenangkan pertempuran udara itu. Gereja harus disiapkan untuk berperang. Gereja itu saya dan keluargaku. Gereja harus dipersiapkan untuk berperang secara spiritual dalam dua hal. Yaitu yang pertama, membentengi umat Tuhan dengan pengetahuan dan pengajaran yang benar akan dampak teknologi digital ataupun ya online. Ini penting sekali. Keluargaku masih ingat mungkin yang generasi saya atau di atasnya saya, kalau di bawah saya mungkin sudah tidak mengenal. Dulu kita memiliki handphone yang belum Android, yang belum ada kecepatan internet tinggi, ya mungkin masih internetnya GPRS, masih bisa untuk internet. Tahu tidak? Ada merek yang sangat-sangat terkenal yaitu, ya saya harus menyebutkan, ini bukan endorse, Nokia. Tapi sekarang di mana Nokia? Nokia dikalahkan oleh BlackBerry. Tetapi sekarang BlackBerry ada di mana? Kedua itu tidak mempersiapkan peperangan yang berikutnya. Gereja juga, kalau kita tidak dibekali dengan pemahaman, pengetahuan tentang dampak baik, bagaimana kita menyikapi teknologi digital ataupun dalam jaringan, daring, online, maka kita pun bernasib sama seperti yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kita belajar, gereja perlu mengajak seluruh umat untuk melakukan peperangan dengan cara menyerang. Kalau tadi membekali diri, sekarang menyerang dalam arti melakukan tindakan segiat-giatnya untuk menguasai media, menguasai teknologi, menguasai udara di dalam pelayanan. Untuk pelayanan, memanfaatkannya untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baik, pengharapan di dalam Yesus Kristus di tengah situasi yang tidak baik ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam usia GGBI yang ke-49 tahun, kita sebagai gereja Tuhan menghadapi yang namanya pertempuran yang dahsyat melawan
tipu muslihat iblis, tipu daya iblis. Iblis menjadi bapa tipu muslihat, sehingga pekerjaan iblis adalah untuk menipu kita, memperdaya kita, membodohi kita. Nah, Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, memberikan penegasan bahwa iblis telah berhasil memasuki sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di bagian suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, bagian akhir pasal yang ke-6 adalah nasihat-nasihat umum. Ya, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10, akhirnya, ini menjadi akhir dari surat itu. Setelah menyampaikan pokok-pokok yang harus diperhatikan, lalu Rasul Paulus menyampaikan hal yang sifatnya umum. Akhirnya, ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang ke-6. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi, Rasul Paulus sudah mengingatkan dan menegaskan, perjuangan kita belum selesai, keluargaku. Kita merdeka, tetapi kita menghadapi namanya ancaman bahaya laten, yaitu kuasa iblis yang menjadikan gelap untuk jaringan kita, untuk udara kita, karena polusi udara yang ditimbulkan melalui tipu muslihat iblis. Jangan dikira hoax atau hoax itu dimunculkan orang begitu saja. Mata rohani kita semestinya menangkap bahwa itulah cara kerja iblis menggunakan udara, langit, menggunakan yang tidak terlihat, sinyal digital untuk muslihat, mengelabui, mempengaruhi, membujuk. Nah, kita harus menaklukkan penguasa udara oleh kegelapan supaya udara menjadi bersih oleh karena diisi sepenuhnya dengan kabar sukacita, yaitu damai sejahtera di dalam Kristus. Menghadapi tipu muslihat iblis dengan hoax-nya, ada hal yang perlu kita perhatikan dari pesan Rasul Paulus ini. Yang pertama adalah kita perlu mempunyai kekuatan hati untuk memenangkan pertempuran di udara, pertempuran melawan iblis. Kita perlu mempunyai kekuatan hati. Sumber kekuatan kita ada di dalam dan oleh Yesus Kristus. Sehingga ayat yang ke-10 tadi mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Keluargaku, kalau seseorang prajurit, nanti saya jelaskan di bagian yang ketiga. Kalau seorang prajurit, walaupun dia prajurit Kopassus sekalipun, tetapi ketika hatinya sudah lumer, ketika hatinya sudah lemah, maka dia tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai pertahanan yang baik untuk memenangkan pertempuran. Yang pertama, kita harus belajar mempunyai kekuatan hati, harus tegar bahwa kita belum selesai berperang. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi ancaman tipu muslihat itu masih ada. Jangan takut dengan iblis. Jangan jadi orang Kristen yang takut oleh iblis. Jangan takut hantu. Kuasa Tuhan jauh lebih kuat, keluargaku. Kuatkan hati kita. Kenapa? Karena sumber kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus dalam Roma juga menjelaskan, Roma pasal yang ke-8 menjelaskan ayat 38-39 bahwa tidak ada kuasa lain yang bisa memisahkan kita. Yang kedua, untuk memenangkan pertempuran di udara, pertempuran dengan kuasa udara. Pertama, kita harus mempunyai kekuatan hati. Yang kedua, kita harus mempunyai senjata. Walaupun saya prajurit yang siap bertempur, tetapi ketika saya tidak mempunyai senjata, sedangkan yang saya lawan adalah lawan yang memiliki senjata apapun, karena tipu muslihat itu luar biasa, maka saya sangat mudah dikalahkan. Ayat yang ke-11 mengingatkan demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya Tuhan sudah menyediakan senjata, keluargaku. Tuhan sudah membekali kita dengan senjata, keluargaku. Oleh sebab itu kita perlu mempunyai senjata, dan ambillah senjata itu. Kenakanlah senjata itu. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perlu mempunyai kekuatan hati, ketegaran hati.
Kita perlu mempunyai senjata, tetapi jangan lupa, kalau kita mempunyai senjata yang canggih, tetapi kita tidak mampu menggunakannya, kita tidak terampil menggunakannya, maka senjata itu tidak ada artinya, keluargaku. Sehingga yang ketiga, bagi gereja, bagi kita perlu belajar menjadi ahli di dalam menggunakan senjata, perlengkapan senjata Allah. Kita sudah kuat karena kekuatan kita dari dalam kuasa Tuhan. Kita harus mempunyai senjata, Tuhan sudah memberikan senjata. Tetapi masalahnya adalah kita bisa menggunakan senjata itu atau tidak. Kita mampu menggunakan itu atau tidak. Kita mau menggunakan itu atau tidak. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-13 demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat, ini nubuatan juga sebenarnya, berisi nubuatan. Bahwa kemenangan itu sudah ada bagi kita. Karena Rasul Paulus mengatakan, bagian yang terakhir kali, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Menyelesaikannya dalam kemenangan. Puji Tuhan. Tetapi mari kita akan belajar bagaimana kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Keluargaku, perhatikan gambar. Saya akan tampilkan gambar. Rasul Paulus sangat dekat dengan yang namanya prajurit Romawi, karena perjalanan pelayanan Rasul Paulus sempat mengalami yang namanya ditahan, bahkan dibawa ke Romawi. Dia sangat terbiasa memperhatikan prajurit Romawi, dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengambil gambaran prajurit Romawi untuk membekali kita bagaimana kita menggunakan perlengkapan senjata Allah itu. Kita tidak mempunyai waktu banyak untuk menjelaskan satu persatu. Paling tidak ada 6 senjata canggih yang Tuhan sediakan untuk memenangkan pertempuran dengan iblis ini. Perhatikan di gambar. Suatu saat kita akan membicarakannya mungkin di KPW atau di doa Rabu. Tetapi ini kira-kira gambaran perlengkapan itu. Mari kita belajar. Bukan hanya menghafal senjata-senjata itu, tetapi kita mengenali senjata-senjata itu dan kita belajar menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita akhirnya memenangkan pertempuran. Gunakanlah senjata-senjata yang Tuhan berikan. Sebelum kita bersyukur karena kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan yang sejati yang kita alami juga itu tidak pernah lepas dari kemenangan Yesus di atas kayu salib. Kemenangan itu diawali dengan pengorbanan Yesus Kristus. Yang hari ini pun kita bersyukur dengan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan. Tetapi mari kita akan merenungkan bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran di udara. Apa yang harus menjadi perenungan kita? Apa yang harus kita pikirkan? Mari kita akan belajar. Kita harus paham dan mengerti pertempuran yang sebenarnya. Medan pertempuran yang sebenarnya. Kita harus tahu. Jangan lengah. Jangan berkata, oh Pak, saya tidak mengerti teknologi. Keluargaku, saya juga tidak ahli. Di sini ada yang ahli, ada Pak Rudi, ahli teknologi. Yang sering membantu Bu Monica dulu waktu di SCBI. Atau saudara yang lainnya. Dulu saya sempat menjadi pendeta yang melatih pendeta-pendeta yang lain untuk mengenal teknologi. Saya melatih dari awal bagaimana membuat email, bagaimana membuat Facebook dan yang lainnya. Pendeta-pendeta belajar dari saya. Tetapi teknologi berkembang sangat pesat dan saya sudah ketinggalan jauh. Tetapi bukan berarti saya menyerah. Paling tidak kita mengenali, disitulah ajang pertempuran kita. Kita harus memahami. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu jangan pernah sungkan untuk bertanya kepada yang muda tentang hal-hal yang dipakai iblis untuk bertempur. Kaitannya adalah teknologi. Ada Mas Yosef, ada Mas Adi, ada Mas Yosua, atau ada yang lainnya, ada Pak Rudi yang tahu jaringan. Kita bisa bertanya, bagaimana memaksimalkan teknologi. Lalu yang kedua, kita kuat. Kita harus kuat, kita harus mempunyai suara yang sama di gereja. Kita harus kuat menghadapi pertempuran ini. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan untuk
bidang pelayanan kita. Ketika kita masih mengalami pandemi, beberapa bulan yang lalu saya sempat menyampaikan kalau gereja masih bisa menerima pelayanan model seperti ini, berarti saya segera membuat semacam program atau arah kebijakan kita untuk pelayanan ke depan. Bagaimana kita menggunakan semua teknologi, walaupun kita masih terbatas. Keluargaku, HP yang saya pakai untuk merekam ini, HP second yang terbatas. Jadi harus dicas, harus sering dibersihkan memorinya karena tidak besar memorinya. Tetapi paling tidak bisa dipakai untuk pelayanan. Laptop gereja memang Core i3, tetapi Core i3 yang lama. Sudah ada banyak keterbatasan, baterainya sudah tidak bisa. Tetapi bukan berarti itu menjadi halangan sebenarnya. Saya masih bisa membuat buletin. Saya masih bisa mencari berita ataupun mencari informasi melalui laptop itu. Dan puji nama Tuhan karena Ibu Monica pelayanan di GGBI mendapatkan subsidi untuk komunikasi. Di pastori kami memasang jaringan internet. Mungkin bagi orang lain, aduh buang-buang uang mahal. Setiap bulan membayar 300.000. Tetapi itulah pertempuran kita, itulah arah kita. 6 tahun yang lalu, saya belum ada di sini. Saya pernah bermimpi bagaimana ketika saya berkhotbah, pemuda-pemuda yang naik gunung masih bisa mendengarkan khotbah saya. Teman saya yang ada di Australia masih bisa mendengarkan khotbah saya. Teman saya yang di Amerika masih bisa mendengarkan khotbah saya. Dan sekarang kita sudah sampai di saat itu, keluargaku. Bagikan channel YouTube ini. Karena itulah pertempuran kita. Kita menggunakan untuk bidang pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memenangkan pertempuran. Kita akan menajamkan arah pelayanan kita dengan menggunakan teknologi digital yang ada. Tuhan memberkati. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menantang kita untuk berani memenangkan pertempuran di zaman sekarang, yaitu di mana iblis berkuasa atas langit, atas sinyal, atas dunia digital. Mungkin kita kalah di dalam pengetahuan, tetapi kita memiliki kekuatan Kristus. Kristus telah memenangkan peperangan itu 2000 tahun yang lalu melalui pengorbanannya. Kita mengucap syukur atas kemerdekaan, mengucap syukur atas kemenangan GGBI sampai di usia 49, mengucap syukur untuk kemenangan pribadi kita, kemerdekaan kita. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya mengingatkan untuk keluargaku yang boleh mengambil perjamuan kudus adalah anggota gereja yang sudah dibaptiskan. Untuk teman-teman yang belum dibaptiskan, untuk adik-adik sekolah minggu yang belum dibaptiskan, mohon tidak mengambil perjamuan kudus. Bisa belajar dengan bahan yang lainnya, dengan tetap mengambil sikap yang baik, sikap tenang, sikap khidmat. Karena Tuhan mengingatkan ketika kita tidak baik di dalam sikap melakukan perjamuan kudus, itu mendukakan Tuhan. Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, Rasul Paulus meneruskan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat roti perjamuan. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami terharu atas cinta kasih-Mu kepada kami, manusia hina yang berdosa. Hingga Engkau memberikan yang terbaik. Engkau datang sendiri ke dunia, menjelma menjadi manusia,
dalam rupa manusia yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Merasakan kehidupan manusia seutuhnya, merasakan penderitaan kami seutuhnya, dan kemudian mengambil alih semua tuntutan hukuman atas dosa. Dipikulnya, diembannya dengan mati di kayu salib. Tubuhmu hancur oleh karena dosa kami. Sebab itu kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami mau menghargai tubuhmu. Kami mau menikmati roti ini sebagai lambang tubuhmu yang sudah terpecahkan, tercabik-cabik demi keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari dengan penuh khidmat kita nikmati roti perjamuan. Mari kita mengambil anggur perjamuan. Kita angkat keluargaku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Bukan hanya tubuhmu yang terluka parah, tercabik-cabik oleh cemeti yang tajam, tapi juga melalui luka itu Kau mencurahkan darahmu. Bahkan ketika seorang prajurit menusuk lambungmu, airlah yang keluar. Darahmu tercurah di Golgota, supaya kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih untuk darahmu ya Tuhan. Saat ini kami mau mengingat pengorbananmu dengan meminum anggur lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah bagi keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nikmati anggur perjamuan dengan penuh khidmat. Demikian keluargaku, rangkaian perjamuan kudus mengingatkan betapa Tuhan mengasihi kita dan betapa kita menjadi pribadi yang luar biasa karena kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita akan meresponi dengan lagu, namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami mengakhiri ibadah kami dengan lagu respon kami, komitmen kami. Tetapi sebelumnya kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami, sehingga memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami, melindungi perjalanan bangsa kami sampai usia 75 tahun ini dan akan terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang membawa dampak besar bagi dunia. Menyerahkan supaya kami tetap bersatu menjadi NKRI dan menyerahkan pemerintah yang ada menjadi alat Tuhan untuk melindungi dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kami menyerahkan untuk pandemi yang juga sangat-sangat berpengaruh bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kasih kami, dengarkan kami seluruh doa kami ya Tuhan. Tentu Tuhan mempunyai rencana yang hebat. Tuhan sudah memilih orang-orang yang ahli untuk bekerja keras menemukan obat maupun antivirus yang ada. Selama kami menunggu ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk tetap setia pada protokol kesehatan. Tidak menganggap enteng penyakit ini. Tapi oleh karena kami takut akan Tuhan, kami mematuhi aturan-aturan yang ada ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberkati kami sebagai gabungan Gereja Baptis Indonesia yang juga berulang tahun
Tuhan memberkati perjalanan GGBI sudah sampai 49 tahun. Bukan perkara yang mudah, tetapi karena pertolongan Tuhan. Biarlah setiap 5 tahun ketika memunculkan program dan seruan, arahan yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kehendaki. Tolong GGBI ya Tuhan, tolong gereja-gereja baptis dimanapun berada, menjadi jaringan yang kuat untuk memenangkan pertempuran di udara, melawan penguasa udara, mengambil segala dampak positif di dalam teknologi digital yang ada ya Tuhan. Menyerahkan supaya GBI semakin maju dengan semua lembaga-lembaganya, semakin tajam di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI Kedu Ungaran. Berkatilah kami satu persatu ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBI Kedu Ungaran. Bahkan Tuhan akan memberkati juga setiap saudara kami yang mengakses channel YouTube ini. Dimanapun kami berada, Engkau mengetahui keberadaan kami, Engkau mengetahui pergumulan kami, bila Tuhan akan memberkati kami. Tuhan menjadi pengharapan kami, Tuhan memberikan kelepasan kepada kami, Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan membuat kami kuat dan sehat, sehingga kami bisa beraktivitas. Dan terus tuntun kami untuk menjadi orang Kristen yang membawa kebaikan, mengabarkan kabar sukacita melalui apa saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memperingati betapa besar pengorbanan Tuhan melalui perjamuan Tuhan yang kita ikuti bersama-sama. Dan biarlah itu menjadi bagian semangat kita untuk tetap hidup dalam kemenangan yang sudah diberikan Tuhan. Hidup dalam sukacita ketika kita menjadi bagian bangsa dan negara Republik Indonesia yang terus berusaha untuk maju dan semakin berkembang. Dan terkhusus pada saat ini untuk memperingati ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia, jemaat bisa mempersembahkan persembahan syukur untuk GGBI yang akan dipakai bagi pekerjaan pengabaran Injil, perluasan Injil di negara kita. Dan silakan memberikan persembahan dalam amplop yang diberi tulisan GGBI di depannya supaya ada pemisahan yang jelas untuk persembahan bagi gereja dan juga untuk persembahan khusus untuk ulang tahun GGBI yang ke-49. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan meresponi bahwa kita akan menang karena Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita. Tuhan sudah mengalahkan maut dan memenangkan semuanya. Tuhan yang sudah memimpin bangsa kita untuk sampai pada saat ini, dan Tuhan sudah memimpin Gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk terus bekerja, bergerak, mengembangkan kerajaan Tuhan di Indonesia ini. Kita akan meresponi dengan satu nyanyian, Ku Akan Menang.